kali ini adalah bagaimana proses pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. Jadi karbon dioksida itu adalah limbah dari hasil metabolisme sel di dalam tubuh. Jadi tubuh melakukan metabolisme menghasilkan karbon dioksida. Nah, metabolisme sendiri itu apa sih? Jadi metabolisme itu merubah ya. Jadi kalau kalian mengingatnya yang paling gampang tuh merubah. Jadi kita itu kan makan. Makanan kita akan dicerna oleh pencernaan. Jadi contohnya metabolisme ya. Lalu akan menjadi energi. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan metabolisme lah. Setelah tubuh melakukan metabolisme itu akan menghasilkan karbon dioksida yang akan dibuang melalui pernafasan. Nah, di dalam tubuh sistem peredaran darah itu akan menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, kemudian mengangkut sisa metabolisme atau limbah itu yang dikeluarkan dari tubuh. Salah satunya yaitu karbon dioksida hasil metabolisme tubuh itu ya. Nah, jadi karbon dioksida itu merupakan hasil dari proses respirasi di dalam pembuluh darah. Jadi karbon dioksida itu adalah hasil respirasi atau pernafasan ya. Itu ya kan. Nah, karbon dioksida di dalam pembuluh darah itu diangkut juga dapat dijumpai dalam 3 bentuk. Yang pertama, jadi karbon dioksida di dalam darah dapat dijumpai dalam 3 bentuk. Yang pertama, terlarut dalam plasma darah. Yang kedua, terikat pada hemoglobin. Lalu yang ketiga, terikat pada sel darah merah. Jadi yang terlarut dalam plasma darah itu dia dalam bentuk ion bikarbonat. Lalu yang terikat pada hemoglobin dia dalam bentuk karbominohemoglobin. Dan yang terikat pada sel darah merah dia dalam bentuk asam karbonat. Hemoglobin ini akan mengangkut oksigen dalam jaringan tubuh, kemudian berdifusi masuk ke sel-sel tubuh. Jadi hemoglobin ini dia akan mengangkut oksigen. Jadi kita kecilkan, hemoglobin ini akan mengangkut oksigen, ya O2, kemudian digunakan untuk respirasi di dalam mitokondria sel. Jadi O2 ini digunakan untuk respirasi. Jadi kalau kita tahu setelah karbon dioksida itu membantu dalam proses dihasilkan dari proses metabolisme, dia akan masuk ke dalam gambar ini ya. Jadi dia akan masuk ke dalam jantung, lalu kemudian dia akan
diubah menjadi oksigen, berpindah ke bilik sebelah kanan, lalu dialirkan ke paru-paru untuk bermetabolisme lagi, lalu dirubah oleh paru-paru menjadi oksigen dan melakukan siklusnya seperti di atas ya. Jadi karbon dioksida dan oksigen itu peranannya dalam darah sangat berkaitan sekali gitu ya.